Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8, alhamdulillah kali ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mata kuliah psikologi sosial, yaitu pengertian jenis tanda dan faktor serta upaya mengatasi perilaku agresif. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama. Saya di sini akan memaparkan pengertian perilaku agresif. Menurut para ahli, Nopan Ardiwiyani tahun 2014 halaman 211, agresif adalah suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditunjukkan untuk menyerang pihak lain, baik secara fisik maupun secara verbal. Perilaku ini dapat mengakibatkan kerugian atau melukai orang lain. Kerugian ini dapat berupa kerugian fisik maupun psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku agresif. Menurut Berkowitz et al. Dalam Wiwid Kurniawati tahun 2010 halaman 6 mengelompokkan agresivitas dalam 3 jenis. Yang ke satu, agresi fisik, yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara fisik seperti memukul dan menendang. Yang kedua, agresi verbal, yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang sebagai umpatan atau bahkan ancaman seperti memaki dan mengancam. Yang ketiga, agresi pasif, yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang tidak secara fisik maupun verbal, misal menolak berbicara, bungkam, atau tidak peduli. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor pelaku agresif. RIM 2003 156 sampai 157 menjelaskan penyebab-penyebab munculnya tingkah laku agresif. Yang pertama yaitu korban kekerasan, yang kedua yaitu terlalu dimanjakan, yang ketiga yaitu televisi dan video game, yang keempat yaitu kemarahan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian altruisme. Altruisme adalah bentuk khusus perilaku menolong yang dilakukan dengan sukarela, merugikan bagi pelakunya, dan terutama dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain, bukan untuk mengharapkan imbalan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme dan pengertian prososial. Faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme. Menurut Rothman, DKK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, yaitu suasana hati, empati, meyakini keadaan dunia, faktor sosiobiologis, faktor situasional, faktor penghayatan terhadap agama. Pengertian prososial. Perilaku prososial adalah perilaku yang bermanfaat atau memiliki efek positif bagi orang lain. Istilah prososial berlawanan dengan istilah antisosial yang diterapkan untuk perilaku agresif atau kekerasan. Perilaku-perilaku yang dapat dipandang sebagai prososial adalah memberikan pertolongan dalam situasi darurat, beramal, kerjasama, donasi, membantu, berkorban, dan berbagi dalam kondisi darurat yang telah memberikan manfaat bagi orang lain, bukan diri sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam menolong. Dalam situasi-situasi khusus, kita harus memutuskan untuk menolong atau tidak.
Terdapat beberapa model yang menggambarkan bahwa keputusan tersebut melalui tahapan-tahapan. Model-model tersebut menekankan proses kognitif dan juga emosi-emosi sebagai motivator perilaku menolong. Berikut adalah model arousal atau cause reward dari Jean Viliavin dan DKK 1981 yang diterapkan dalam kondisi darurat dan dapat diperluas untuk kondisi-kondisi yang bukan darurat. Terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menyadari adanya kebutuhan seseorang untuk ditolong. Kedua, mengalami arousal. Ketiga, menginterpretasikan pemicu arousal yang dialaminya dan memberinya nama. Yang keempat, memperhitungkan untung atau rugi dari beberapa alternatif tindakan. Yang kelima, membuat keputusan dan mengambil tindakan tertentu. Akan menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh pribadi terhadap perilaku prososial. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik individu ikut mempengaruhi perilaku prososialnya. Menurut jenis kelamin tertentu lebih memungkinkan untuk menolong, tergantung bagaimana situasinya. Menurut Egli dan Crowley tahun 1986. Contoh, laki-laki lebih mungkin menolong dalam situasi darurat yang membahayakan, sedangkan perempuan lebih mungkin untuk memberikan bantuan dan dukungan emosional dalam situasi sehari-hari karena peran gender tradisionalnya sebagai perawat atau pengasuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.